warga Indonesia, kami bangsa Indonesia yang sepenuhnya sudah diajarkan di dalam hidup kami hubbul watan minal iman, cinta bangsa, cinta negara adalah sebagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kami cinta kepada bangsa, kami cinta kepada negara, kami tidak pernah mau ada sebuah kemungkaran yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattah ya Razzaq. Amma ba'd. Kepada para tuan guru sekalian, para ulama, para amilin, para kiai, para ustadz, para ajengan, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para tokoh ulama dari Sepriangan Timur yang hadir pada kesempatan kali ini, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun kita doakan para ulama kita, kiai kita, ustadz kita, ajengan kita, tokoh kita yang hadir pada saat ini, mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah istiqamahkan dan berkahkan langkah perjuangannya. Amin ya rabbal. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh guru kita sebelumnya 5 tahun yang lalu, itu adalah sebuah saksi di mana umat Islam berkumpul bersama, umat Islam berijtima, berkumpul bersama di Jakarta di dalam sebuah rangka umat Islam yang dipersatukan oleh firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an yang menyatukan umat Islam, Al-Qur'an yang menguatkan umat Islam, umat Islam yang dikuatkan oleh Al-Qur'an. Dari berbagai macam penjuru datang, dari berbagai macam daerah datang, tidak lain tidak bukan hanya untuk membela daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula 5 tahun sebelumnya menjadi sebuah saksi di mana umat Islam Ciamis yang jalan kaki dari Ciamis sampai Jakarta, mereka lakukan perkara tersebut tidak lain tidak bukan hanya untuk mencintai daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat ini saudara, kita berkumpul bersama dalam rangka reuni 212. 5 tahun lalu kita disatukan, dan persatuan tersebut tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah hilang selagi daripada bumi ini masih ada saudara. Begitu pula kita di sini berkumpul, kita lihat saudara, kita di sini berkumpul dalam rangka reuni, selain daripada reuni kita menuntut daripada sebuah keadilan saudara. Kami warga Indonesia, kami bangsa Indonesia yang sepenuhnya sudah diajarkan di dalam hidup kami hubbul watan minal iman, cinta bangsa, cinta negara adalah sebagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kami cinta kepada bangsa, kami cinta kepada negara, kami tidak pernah mau ada sebuah kemungkaran yang dipegang oleh pemimpin zalim. Sallu ala Nabi Muhammad. Indonesia punya yang namanya keadilan. Begitu pula Indonesia punya yang namanya Pancasila, asas negara Republik Indonesia. Dalam sila yang kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi yang sangat disayangkan saudara, begitu banyak ketidakadilan yang terjadi di bangsa kita. Begitu banyak kemungkaran, ketidakadilan yang terjadi di bangsa kita. Ingat, kami umat Islam Indonesia, orang Islam, hukumnya orang Islam itu haram untuk menentang pemimpin yang sah. Kami tidak menentang. Yang kami tentang adalah sebuah kemungkaran, yang kami tentang adalah sebuah ketidakadilan yang dilakukan oleh pemimpin yang zalim saudara.
Itu yang kami lakukan. Dan sekarang ketidakadilan tersebut itu diberikan oleh ulama kita. Bukan hanya seorang ulama, tapi di dalam dirinya mengalir daripada darah dagingnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kita punya imam saudara, beliau dizalimi, beliau diintimidasi, beliau dipenjara. Bahkan bukan hanya beliau, orang yang cinta kepada beliau, 6 orang laskar dibantai, dibunuh, dipersekusi, habis nyawanya di kilometer 50. Mereka dibantai hanya karena cinta kepada seorang ulama. Bukan hanya orang yang cinta kepada ulama, saudara, bukan hanya orang yang cinta kepada imam besar, tapi organisasinya pun dibubarkan kemarin. Bukan hanya organisasinya, pondok pesantrennya terancam untuk dibubarkan. Bahkan rekening beliau satu keluarga itu diblokir sampai detik ini, saudara. Karena suka bertanya dalam diri saya, apa salah imam besar kita? Apa salah beliau? Saya tidak pernah mendengar, bahkan saya tidak pernah tahu seorang imam besar Al-Habibana Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab beliau melakukan sebuah korupsi sampai beliau harus dipenjara. Beliau tidak pernah yang namanya merugikan negara, bahkan sampai menjual daripada aset negara. Beliau tidak pernah berkhianat kepada negara. Maka timbul dalam diri saya sebuah pertanyaan, apa salah beliau? Kenapa beliau harus sampai di penjara? Kenapa beliau harus selalu diintimidasi? Ternyata saudara, saya baru tahu kenapa beliau begitu sangat dibenci oleh pemimpin-pemimpin kita. Kenapa beliau sangat dicaci oleh orang-orang munafikin, oleh orang-orang fasikin, bahkan daripada kafirin. Beliau dibenci, beliau dicaci karena beliau terlalu berani untuk menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Dirinya menjadi sebuah sasaran, saudara. Yang menjadi permasalahan bukan di situ. Yang menjadi permasalahan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, hum itarat khuliqa min tinat, fawailal lil muqadzibina ala bifadlihim, man ahabbahum mahabbahu Allah, wa man abghadahum abghadahu Allah. Beliau adalah cucunya Nabi, diciptakan daripada darah dagingnya Nabi, diambil daripada tanahnya Nabi. Fawaidul lil mukadzibina ala bifadlihim, celakalah bagi beliau, celakalah bagi mereka yang mendustakan daripada kemuliaan beliau. Man ahabbahum mahabbah Allah, barang siapa yang mencintainya Allah pun akan mencintainya. Wa man abghadahum abghadah Allah, barang siapa yang membencinya Allah pun akan membencinya. Seorang cucunya Nabi diintimidasi. Beliau sebelum kembali ke Indonesia, saudara, beliau tinggal dengan aman di Makkatul Mukarramah. Beliau tinggal dengan nyaman di Makkatul Mukarramah. Yang meminta beliau untuk pulang ke Indonesia adalah umat Islam Indonesia. Yang meminta beliau untuk pulang kepada Indonesia adalah kecintaan beliau kepada umat Islam Indonesia. Tapi sayang beribu sayang, beliau dipenjara, beliau diintimidasi. Kemana umat Islam zaman sekarang? Mana 7 juta umat Islam di zaman dulu? Mana para ulama yang mengatakan ketika beliau di Mekah siap bela Habib Rizik, ketika beliau di Mekah siap bela Habib Rizik? Sedangkan sekarang beliau di penjara. Banyak ulama-ulama di zaman sekarang, banyak umat Islam di zaman sekarang yang mereka hatinya tergoyahkan hanya karena duniawi, saudara. Takbir. Na'udzubillahi min. Aksi 212 di Jakarta itu mulai dicegah, saudara. Setiap orang yang hadir keluar dari tol dipaksa untuk kembali. Mereka yang sudah hadir, banyak mereka yang sudah ditangkap. Kemarin aturan kemarin itu acara di Al-Zikra tapi dibatalkan. Di Jakarta dibatalkan, patung kuda dicegah. Umat Islam saya katakan kepada kalian, umat Islam itu sifatnya seperti bola, saudara. Umat Islam semakin dilempar ke bawah, semakin tinggi dia meloncat. Umat Islam semakin ditekan, maka tidak akan ada sebuah ketakutan dalam hati kami untuk selalu menjunjung tinggi daripada sebuah kebenaran, saudara. Takbir. Semakin ditekan, umat Islam semakin diintimidasi, umat Islam semakin dipaksa, umat Islam semakin dilawan,
saking Anda lawan kami, sekuat Anda melawan kami, setinggi itu kami akan menjunjung tinggi syariat sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar. Orang banyak mengatakan, saudara, untuk apa bela seorang habaib? Untuk apa jaga seorang habaib? Untuk apa bela seorang habaib? Untuk apa bela seorang habaib yang mereka ini belum dikatakan, saudara, bahkan orang banyak yang mengintimidasi, memfitnah, mengatakan bahwasanya kita adalah orang-orang yang radikal dalam beragama. Islam itu dikatakan rahmatan lil alamin. Betul, Islam rahmatan lil alamin. Dan rahmatan lil alamin Islam adalah sebatas lakum dinukum waliyadin. Ketika kalau kalian mau hina saya, mau caci maki caci saya, mau intimidasi silahkan, mau penjara silahkan, tapi dengan satu syarat dari saya: jangan pernah hina Allah, jangan pernah hina Nabi saya, jangan pernah hina Al-Quran saya, jangan pernah hina caci penjarakan ulama-ulama saya, jangan pernah hina caci penjarakan guru-guru saya. Ketika kalian melakukannya, ketika hal itu terjadi, maka saya pastikan kepada kalian, demi Allah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tubuh bersifat darah, membela agama, bangsa, negara sampai titik darah penghabisan, saudara. Takbir, takbir. Jawab yang kompak, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela Islam, siap bela para ulama, siap bela para habaib. Betul. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, Sallu alaihi. sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Kita doakan, saudara, mudah-mudahan imam besar kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Amin. taala. Beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dimenangkan perjuangannya oleh Allah. Amin. Dihancurkan musuh-musuhnya oleh Allah. Amin ya rabbal. Mungkin cukup sekian dari Al-Faqir atas segala kekurangannya, mohon maaf. Hadza minni wa lakum minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.